Sekarang gini, mengapa kira-kira kok Gus Ulil kok menjadi seolah-olah defensif seperti itu? Apa yang terjadi kan? Ya defensif lah. Oh. Ya defensif lah. Kita kan tahu itu dari mana dia datang. Kan dia juga bicara perkara kemustahilan berbicara zero tambang. Zero tambang itu mustahil bagi dia. Itu mustahil dalam konteks dunia bisnis dan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu memang agak mustahil. Pemerintah itu kan ingin nyaplok. Hutan itu kan ditelan oleh pemerintah. Pemerintah itu maksudnya mungkin ya orang-orang yang ada di birokrasi pemerintahan. Nelen hutan. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Kali ini seperti yang Anda inginkan, saya bersama budayawan dan pengamat sosial politik Kang Sobari. Kita akan membahas banyak hal, terutama masalah sosial atau politik yang terjadi akhir-akhir ini. Di sesi pertama ini kita membahas tentang evaluasi tentang terjadinya bencana ekologis di Sumatera, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kita melihat ada beberapa pejabat yang membuat narasi publik yang sangat menyakiti rakyat, gitu ya. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang saya katakanlah tokoh dari ormas keagamaan yang mengatakan tentang istilah yang sangat aneh, nyeleneh, tapi wahabi lingkungan misalkan gitu. Nah, saya akan membahas dengan Kang Sobari, kira-kira perspektif apa dari Kang Sobari melihat fenomena dari para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan bencana dan masalah lingkungan ini. Kang? Iya, Bung. Gimana itu, Kang? Ini begini. Yang terjadi ini, pemerintah menutup-nutup peristiwa ini, seolah-olah pemerintah bisa menangani secara memuaskan masyarakat. Seolah-olah. Kenyataannya saya kira tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Mereka yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan segalanya itu belum tersentuh. Belum tersentuh. Lalu tidak segera dinyatakan sebagai bencana nasional. Tidak, itu tidak akan dinyatakan karena ada yang namanya persoalan-persoalan yang menyangkut di kalangan para petinggi negara sendiri. Kalau itu dikatakan begitu, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi dunia bisnis. Artinya konsekuensi ekonomi dan memalukan mereka. Maka ini ditutup. Jadi demi kepentingan ekonomi bisnis elit tertentu ya. Elit tertentu, rakyat mau menderita, mau kelejitan seperti apa, emang gua pikirin. Kan itu toh intinya itu. Nomor satu, nomor dua, Bung. Kalau ini nanti dunia internasional sudah punya keyakinan bahwa penanganan perkara ini dan cara menetapkan bencana ini tidak akurat, penanganannya demikian rupa, lalu media internasional turun tangan, itu akan kebuka itu. Akan kebuka. Kita berharap, kita memang berharap, karena berharap itu bukan untuk menjelekkan negeri kita. Pemerintah tidak menyatakan ini dan itu sebagaimana kita harapkan, itu bukan karena pemerintah itu melindungi negara. Tidak melindungi negara sama sekali. Mereka melindungi kepentingan elit ekonomi mereka sendiri. Nah, kalau media internasional ini turun
dan menyatakan sesuatu, akan ada penelusuran siapa yang harus disebut sebagai paling bertanggung jawab terhadap kerusakan ini. Dari peristiwa yang lampau, peristiwa presiden yang lampau lagi, dan sampai presiden sekarang, semuanya akan dievaluasi kembali. Umpama kalau hal ini terjadi, maka sebenarnya ini menimbulkan perubahan sosial yang sangat menyolok, yang hebat sekali bagi rakyat Indonesia. Tapi ini tidak hebat bagi kalangan elit. Itu yang mungkin dicegah oleh kalangan elit negara. Itu dia. Ya. Dan saya lihat juga begini, Kang. Saya melihat juga dari DPR pun juga tidak mempunyai inisiatif mendorong pemerintah untuk menetapkan bencana nasional. Nah, artinya di sini DPR sebagai wakil rakyat itu seolah-olah BBI dengan apapun kemauan dari pemerintah. Kang Subari ada pendapat? Oh, kalau ngomong soal DPR dari dulu, saya bahkan beranggapan seolah-olah DPR itu barang yang nggak ada. Sebenarnya, seolah-olah barang nggak ada. Ada, diseolah-olahkan tidak ada, itu tidak terlalu jelek. Karena kenyataannya emang begitu. Nah, apalagi nih, ini siapa nih yang mangap terlalu lebar ini? Mengutuk-ngutuk. Endipat Wijaya. Ya, si Wijaya itu. Iya. Nah, itu kan udah dikutuk itu oleh netizen, dirujak, rujak cingur betul itu, dirujak. Kalau dia punya rasa malu, tapi begini Bung, di dunia politik ini kita tidak bisa menggunakan malu sebagai suatu ukuran kemajuan atau kemunduran atau achievement atau apa yang diabaikan dalam, nggak bisa. Ini political culture di Indonesia beda sama Jepang. Iya. Politikus Jepang itu kalau ada apa-apa dia berani untuk mundur. Itu political culture yang Anda sebut itu betul. Iya. Itu ada sesuatu yang namanya tanggung jawab. Bagaimana mau mundur, Bung? DPR itu mengundurkan diri saja tidak boleh. Iya. Mengundurkan diri atas kesadaran etik bahwa DPR kok begini, maka gue malu, gue mundur. Nggak boleh. Iya. Gimana ini, Bung? Mau membangun sesuatu perwakilan rakyat yang strong, yang responsible, yang patut menjadi teladan. Siapa tadi namanya itu yang nggak penting namanya? Itu ngutuk-ngutuk orang, kalian cuma nyumbang 10 miliar apa artinya pemerintah begini-begini. Dia mempunyai kewajiban menyanjung biarpun itu 1 sen datang dari rakyat, itu jangan dilihat sennya, artinya. Komitmen kerakyatan kita itu sedemikian rupa sehingga mendatangkan 1 sen. Ya, kalau 1 sen tidak mungkin, maka 10 miliar. 10 miliar itu, Bung, kalau itu dilihat datangnya dari kalangan ya kantong-kantong orang biasa dan jereng-jereng 5 juta, 10 juta, dan mungkin ada yang 1 juta, itu sudah luar biasa besar. Mulutnya wakil rakyat melihat kekuatan kerakyatan yang mendatangkan duit, mendatangkan hati ke Aceh itu. Dikutuk, Bung. Dan itu orangnya Gerindra itu. Orangnya Prabowo. Iya, yang Bupati Aceh Selatan yang desersi sampai umroh juga partai Gerindra juga. Jadi, ini juga bermasalah. Nah, Kang, saya masuk pada statement dari Gus Ulil nih, Kang. Kang Subari mempunyai pandangan seperti apa? Begini ya, Wahabi dalam konsep agama itu tidak bisa semena-mena diterapkan begitu saja dalam konsep yang lain. Wahabi dalam konsep agama itu kekuatan-kekuatan orang yang menjaga kemurnian narasi, narasi ajaran. Kemurnian narasi ajaran itu kemurnian teks.
Mereka itu disebut tekstual. Tekstual. Dalam urusan tekstual itu ada urusan yang lain. Tekstual itu sangat penting. Karena dari sanalah sejarah ajaran lahir. Itu sangat penting. Tapi ketika apa yang namanya tekstual itu berbenturan dengan konteks sejarah, konteks lokalitas, nah, itu selalu ada masalah. Lalu orang bicara, yang penting teks itu kita baca demikian rupa dan kita letakkan dalam suatu konteks. Jadi cara kita memelihara ajaran itu ajaran yang kontekstual. Ini kalau agama. Kalau agama. Tapi kalau yang namanya lingkungan, dia kan bilang, ada anak lingkungan itu yang bicara, ditanya, kok kau sedemikian rupa, gigih. Pertanyaannya apa urusannya kau begitu menjaga Wahabi lingkungan? Orang tidak semuanya punya kesadaran tentang konsep Wahabi itu tiba-tiba diterapkan dalam konteks lingkungan. Bung, kita sudah menyinggung tadi, Wahabi itu pejuang teks, pejuang narasi. Kalau kita ngomong tentang lingkungan, lingkungan nggak punya narasi. Lingkungan itu nggak punya narasi. Kalau narasinya ajaran nenek moyang, narasi yang dianggap ajaran nenek moyang itu bukan narasi langit. Nenek moyang itu ngomongkan sesuatu yang anggaplah itu narasi, anggaplah itu ajaran, tapi itu ajaran tentang konteks. Bukan tentang teks. Yes. Konteks. Konteksnya apa? Nenek moyang itu kan punya nenek moyang sebelumnya. Kan kita tidak bisa ke nenek moyang nomor 1. Barangkali nenek moyang kita itu ke-13, ke-20. Nenek moyang kita bilang, jaga kamu kalau belum pernah nanam pohon, jangan pernah memotong pohon. Nah, apakah itu untuk menjaga kemurnian teks? Konteks maksudnya. Pohon itu urusannya teks, konteks, urusannya kasunyatan, hidup nyata. Jadi hidup nyata itu lingkungan kita kok panas. Dulu enggak. Ya, apa salahnya kita nanam? Orang itu bicara, zaman saya kecil loh, kampung saya adem. Anak saya sudah berubah. Ya, berubah itu kan berubah oleh suatu ulah dan tingkah laku manusia di desa itu. Tingkah laku manusia itu memotong pohon demikian rupa, tidak punya kesadaran untuk mengganti. Kalau sekedar memotong satu pohon dan mengganti 2, itu kan tidak ada, Bung. Tidak bisa dituduh ini terlalu Wahabi, terlalu memuja teks. Nah, teksnya apa? Teksnya ajaran, ya ajaran. Tapi ajaran yang disebut teks itu bukan ngomong teks, melainkan ajaran tentang konteks lingkungan pada hari ini. Konkret. Jadi tidak bisa. Itu nomor 1, tidak bisa kita semena-mena menggunakan konsep keagamaan macam itu untuk berbicara dengan orang yang tidak datang dari kajian keagamaan. Anak lingkungan itu ya anak lingkungan lah, pembicaranya tentang konsep lingkungan, kesadaran, hutan hijau, kita syukuri, air datang, diterima oleh pohon, diterima oleh daun, diterima netes ke pohon, netes ke akar, masuk ke dalam, disimpan dan menjadi kekuatan yang kelak akan bagus bagi lingkungan. Mereka macam gitu, dan ketika lingkungan mengalami deforestasi atau sejenis itu, mereka akan bilang,
regreening program. Regreening program itu, Bung, itu bukan usaha mewah, elitis menangani teks. Itu hanya usaha biasa menangani konteks lokal. Nah itu kayak gitu, Bung. Artinya para aktivis lingkungan yang tadi digambarkan Kang Sobari tidak bisa diklasterkan dalam kelompok yang dinamakan Wahabi lingkungan. Ya, enggak bisa. Enggak bisa, oke. Enggak bisa. Nah, sekarang gini, mengapa kira-kira kok Gus Ulil kok menjadi seolah-olah defensif seperti itu? Apa yang terjadi kan? Ya defensif lah. Oh. Ya defensif lah. Kita kan tahu itu dari mana dia datang. Kan dia juga bicara perkara kemustahilan berbicara zero tambang. Zero tambang itu mustahil bagi dia. Itu mustahil dalam konteks dunia bisnis dan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu memang agak mustahil. Pemerintah itu kan ingin nyaplok. Hutan itu kan ditelan oleh pemerintah. Pemerintah itu maksudnya mungkin ya orang-orang yang ada di birokrasi pemerintahan nelen hutan sedemikian luasnya dan kita tidak tahu ini wakil dari partai Gurem ini apa ini itu yang sekarang menjadi Menteri Sontoloyo ini. Nah, Raja katanya. Itu sekolahnya sekolah agama itu, Bu. Iya, ya Al-Qur'an dan tafsir. Sekolah tafsir terus mengurusi hutan. Nah, kalau ngomong Wahabi lingkungan barangkali bertanya kepada menteri ini barangkali dia tahu. Itu pun barangkali, tapi barangkali lainnya dia juga bisa tidak tahu toh mengenai Wahabi lingkungan itu. Mungkin dia juga judek nggak bisa menjelaskan. Tapi saya ingin garis bawahi si Pak Menteri ini yang dari UIN ini, YIN Syarif Hidayatullah ini kena batunya dari omongan sendiri. Tahun 2020 dia pernah men-tweet bahwa sesuatu akan rusak kalau ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Nah, sekarang dia bukan ahlinya menangani, ya sudah. Makanya rusak. Jadi mengkonfirmasi omongannya dia juga. Jadi begini, Bung. Pejabat kita itu terlalu nyinyir, kadang-kadang hanya memetik sebuah hadis. Nyinyir kadang-kadang hanya memetik sebuah kutipan dari orang-orang di tingkat dunia yang, nah kutipan itu dinyinyirkan di lingkungan sebagai kearifan. Belum tentu hal itu bisa diwujudkan dalam tatanan konkret. Kembali kepada Wahabi lingkungan, kembali kepada etis impossible mengharap zero tambang. Itu defensif lah. Defensif. Ya, Bung Rudi tadi sudah menyebut itu itu sikap defensif ya karena dia datang dari kelompok organisasi yang mangan tambang. Ya mangan tambang lah. Seharusnya, Bung, seharusnya supaya tidak disinggung orang. Jadi organisasinya menerima itu sebenarnya itu sebuah celah, dicela itu. Sebuah condemnation, sesuatu yang disesalkan, sesuatu yang tidak seyogianya. Nah, ini mestinya ditutup. Jangan menunjukkan sikap defensif. Begitu sikap defensif, hujan kritik pun netizen wah mengatakan yang kotor-kotor, wong bab mulut, bab apa, bab pikiran dan sebagainya. Ini begitu. Mas, karena ini menyangkut narasi publik yang disuarakan dari tokoh yang lahir dari institusi yang sangat besar. Jadi seolah-olah akhirnya ya kita menyayangkan bahwa akhirnya organisasi besar yang namanya Nahdlatul Ulama ikut terseret gitu loh. Ya ikut terseret lah. Itu terseret oleh suatu usaha menihilkan kritik.
Dan itu kan tidak mungkin, kritik dinihilkan itu. Saya sendiri tidak pernah sengaja menyinggung-nyinggung perkara ini. Waktu mereka menerima, saya tidak akan ngomong. Tapi saya ngomong, saya mengutuk Muhammadiyah. Saya mengutuk Muhammadiyah. Yang ikut makan barang yang bukan hak. Mereka mencampur adukkan antara hak dan batil itu sedemikian nyamannya. Sumbernya Jokowi. Kenapa sama Balun. Kang Sobari Muhammadiyah diekspos tapi untuk NU tidak dikomentari? NU itu sahabat. Sahabat. Muhammadiyah itu keluarga kita sendiri. Saya lihat Kang Sobari kan datang dari Muhammadiyah sebetulnya. Iya. Jadi cara kita menyikapi keluarga kita sendiri itu berbeda lebih dengan sahabat. Tapi kalau sahabat ya kita yang ngono ning aja ngono. Ngritik yo ngritik ning yo janganlah dan seterusnya. Itu suatu itu pakai puisi mungkin boleh. Boleh. Saya siap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Itu puisinya Gunawan. Jadi menghadapi apa yang terjadi itu, Bung, saya kecewa. Tanpa kata-kata. Bersiap kecewa, bersedih. Kecewa dan sedih, tapi tanpa kata-kata. Wah, itu Gunawan yang bisa, itu penjaga taman kata-kata lah itu yang bisa gitu, Bung. Ya Kang Sobari, inisiasi pertama kita tutup dulu. Sahabat Indonesia, kita siap bersedih. Kita siap marah, kecewa, tapi tanpa kata-kata. Ini luar biasa. Ini kutipan puisi yang disampaikan oleh Kang Sobari. Ini karya dari budayawan, penyair Gunawan Muhammad. Memang beliau memang jago sekali memilih kata-kata. Dan ini benar-benar menggambarkan apa yang terjadi. Rakyat Indonesia sangat kecewa. Rakyat Indonesia banyak yang malu, gitu, marah, tapi hanya diam karena memang memilih diam tanpa kata-kata. Tapi itu penting sekali bentuk kontemplasi kita bahwa negeri ini harus diselamatkan, karena bagi saya negeri ini bukan milik kita. Negeri ini adalah pinjaman anak cucu kita. Yang harus kita kembalikan kepada yang berhak, anak cucu kita dengan kondisi baik-baik saja. Artinya kepada para pejabat publik, tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat harus hati-hati membangun narasi, jangan sampai nanti kewibawaan Anda langsung runtuh karena dirujak oleh netizen yang sekarang ini senang sekali makan rujak. Sahabat Indonesia, ini obrolan sangat bernas dengan Kang Sobari. Kita nanti kembali lagi dengan obrolan lain, dengan topik yang berbeda dengan Kang Sobari. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.